selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kita di program baru di STT Duta Penisal, yaitu Meja Kita Bersama. Jadi mari kita berbincang santai, bercanda ria, tertawa bersama, karena hidup ini tidak perlu tegang-tegang. Biar fresh otaknya, jalan juga programnya, kuliahnya jalan semuanya. Oke, perkenalkan diri dulu, Bung Olvan. Oke, baik Kenael. Oke. Langsung aja perkenalkan, nama saya Olvan, asal dari Nias. Bang Olvan bertanya-tanya kenapa diundang di Meja Kita Bersama malam hari ini. Karena beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang dilontarkan dari teman-teman di luar sana di media sosial. Kenapa Olvan memilih kuliah di Jember? Karena beberapa provinsi sudah dilewati, nggak sampai di Jember ini. Kan orang Nias kan? Iya. Oke, silakan Bang. Oke, terima kasih Oke. atas waktunya. Iya, siap. Kenapa harus di tempat ini? Ya. Memang STT banyak di luar sana, termasuk Oh, di Pulanis ada juga. Iya, ada. Oh, ada juga di Nias ya. ada. Mungkin ada satu sih, singkat aja jawaban saya. Mungkin ini panggilan saya di tempat ini mungkin. Yang manggil siapa? Ya, yang nyuruh pasti Tuhan. nggak Oh, mungkin yang dia. nyuruh. Oh, Tuhan yang nyuruh sini ya. Guys, yang nyuruh Olvan di sini Tuhan ya. Pasti. Oke, Tuhan. Jadi panggilan Tuhan dia sampai di sini. Oke, mungkin karena panggilan, dan kemudian setelah berapa lama di tempat ini, Bung Olvan, tantangan terberatnya di tempat ini? Tantangan terberatnya, tantangan sih nggak ada yang berat sih kalau kita menjalani dengan mungkin karena apa juga, mungkin cuman saya yang merasakannya, karena saya mempunyai cita-cita udah lama. Mungkin tantangan yang ada di tempat ini saya nikmatin aja. Oh. Iya, karena karena punya cita-cita kan. Oh, punya Iya. cita-cita, Udah lama, jadi ya. tantangan itu jadi dinikmati. Ingat Iya. ya guys, ketika kita punya cita-cita, jadi rintangan yang kita hadapi itu kita nikmati saja. Betul. Oke. Bung Olvan, apakah masih rindu dengan orang tua, John? Masih sering-sering nangis gitu ketika rindu sama orang tua? Kalau tentang orang tua dulu, mungkin itu kerinduan yang paling besar. Mungkin bukan cuma saya, banyak orang seperti itu. Kalau anaknya jauh dari orang tua, pasti yang ada yang namanya rindu atau ingin apa. Kalau tentang nangis tentang orang tua, kayaknya sering deh. Sering. Oh, ternyata ketika mengingat orang tua Ya, di pasti. tanah jauh Iya. sering menangis ya, sering menangis. Dan kemudian harapan untuk kedepannya yang mungkin kamu berikan kepada orang tua ketika mungkin mereka menonton saat ini gitu ya. Harapan sih kalau semoga mereka ada saat saya udah selesai di tempat ini. Itu harapan yang paling Berarti ketika wisuda memegang toga Iya. ada orang tua. Iya, ada dua-dua. Oke. Kemudian proses-proses di tempat mungkin tantangan tadi banyak ya. Kemudian kan mungkin hobi di Nias itu kan banyak ya. Satunya mungkin lari-lari atau nongkrong ke teman-teman. Nah, ketika sampai di tempat ini, kalau nggak salah di sini juga asrama kan? Iya, Asrama. Nah, kalau di Nias sering nongkrong di tempat teman-teman. Nah, untuk meluangkan itu hobi dulu. Nah, bagaimana ketika sampai di asrama begitu banyak aturan? Bagaimana? Kalau tentang hobi atau nongkrong ya, kita bahas dulu. Kalau itu memang sangat beda jauh. Apalagi ini posisi asrama. Oh, posisi Posisi asrama. Jadi kalau nongkrong ya kita tergantung aturan tadi, udah ada aturan. Jadi ini jam-jam ini nggak boleh ininya. Jadi boleh nongkrong, boleh di tempat ini, tapi beda dengan waktu di kampung atau waktu di tempat ini beda. Oh, Nongkrongnya beda. Sama kawan-kawan. sama ya. kawan-kawan. Oh, kalau di sana bebas itu Iya, ya? bebas. Seks bebas. Seks bebas loh. Enggak. Oh iya, enggak. Oh iya, tentunya di tempat ini banyak aturan yang mungkin itu ya. Berarti susah. Di sini susah berarti bergaul. Kalau bergaul enggak. Enggak. Kalau bergaul. Oh, itu meluangkan hobi tadi, hobi seperti Kalau apa hobi, gitu kan? Hobi sih ada di tempat ini, ada kegiatan olahraga ada, tapi beda. Maksudnya beda ini
segi waktu. Segi waktu. Kalau di kampung waktu itu bisa jam berapa ini bisa kita luangkan. Tapi kalau di sini mungkin apalagi kalau kuliah kan, jadi waktu kita sedikit sangat mepet. Jadi waktu untuk hobi atau untuk apa aja jadi nggak ada. Jadi nggak ada. Iya. Gitu. Pertanyaan terakhir ya tuh Bung Olvan di tempat yang mungkin nanti kita lanjut lagi. Nah, setelah selesai apa yang harus dibuat? Kalau selesai di tempat ini, Iya, nanti selesai di tempat tujuan ini. kedepannya. Iya, tujuan kedepannya nanti. bagaimana? Tujuannya sih kalau udah selesai lanjut lagi. Lanjut lagi. Iya, S2. Lanjut S2. Iya. S2-nya di apa? PAK lagi atau mungkin fakultas lain? Saya Fakultas ngambil jurusan yang lain nanti. jurusan yang Iya. lain. Hukum Jurusan apa? olahraga. Jurusan olahraga luar biasa ya. Jadi ngambil S2 jurusan olahraga dari pendidikan agama Kristen. Kristen. Setelah nanti selesai di pendidikan S2 itu planning atau rencana sedikit-sedikit dari sekarang yang akan dibuat Bung Olvan ke depan. Kalau habis S2 mungkin tujuannya sih apa ya? Nikah ya kayaknya sih. Tapi itu bukan tujuan utama, nikah pasti. Nikah pasti. Setelah S2 ini ya goalnya kemana gitu? Apa ya? Goalnya ya. Mau buat apa gitu? Atau mau Yang buat pertama dulu saya berbakti dulu kepada, contohnya kan saya jurusan agama tadi, jadi harus Iya. mengajar. Iya, mengajar. Habis mengajar, contohnya ada waktu saya orangnya juga suka bisnis. Oh, Iya. bisnis juga. Iya, saya suka bisnis. Jadi kalau saya masuk di bidang bisnis. Oke. Mungkin di S1-nya berarti dia ngajar ya, dan saya setelah itu habis itu bisnis. Nah, ketika sudah ngambil S2 olahraga ini, itu tujuannya untuk apa? Setelah tamat ngapain? Kalau tujuan ngambil S2, kalau udah tamat nanti saya sukanya apa ya? Untuk membentuk gairah atau semangat anak-anak muda di sana. Oh, sama anak Iya. muda. Iya, Soalnya- ini bagus ini. Bagus. Soalnya di kampung sana masih minim guru-guru yang Olahraga. yang berkualitas untuk olahraga. Oh. Iya. Jadi itu tujuannya Ovan Tujuan. untuk S2 untuk ngambil olahraga itu untuk membangkitkan semangat anak-anak muda. Tunggu ya anak-anak muda, khususnya di Nias Utara dan juga Pulau Nia semua. Untuk anak-anak muda yang mungkin baru lahir saat ini, yang belum lahir pun, tunggu Abang Olvan untuk S2 olahraga. Jadi nanti akan membuat sesuatu gebrakan yang baru untuk olahraga, untuk membangkitkan semangat generasi muda. Itu luar biasa sekali untuk bro misinya, untuk mengabdi ke masyarakat. Iya. Mengajar juga untuk mengabdi ke anak-anak, ke masyarakat juga. Dan terlebih karena di sini kan sekolah teologi ya, tentunya juga untuk pengabdian kepada Tuhan ya, karena di sini diawali dengan panggilan ya. Betul. Dia datang di sini diawali dengan panggilan, yang manggil Tuhan ya. Iya. Nggak tahu gimana cara manggilnya, yang penting di tempat ini dia mengakui panggilan bahwa ini adalah panggilan Tuhan, karena sudah beberapa provinsi dilewati, itu dari Pulau Nias sampai provinsi Jawa Timur. Begitu perjalanan yang sungguh melelahkan. Betul. Apalagi masalah-masalah dia nikmati aja guys, karena ini katanya masalah kalau ada cita-cita jadi Kita bisa lewat. lewati dengan senyuman, ketawa aja. Bung Olvan ini dalam hidupnya suka cita terus ya, selalu ketawa dan sangat asik juga orangnya. Apakah nanti Bung Olvan lagi ketika diundang di meja kita bersama masih bersedia ya? Pasti. Untuk kedepannya Berbagi, kita akan kita berbagi lagi. Terima kasih banyak ya. Salam Tuhan Yesus memberkati ya bro. Oke. Terima kasih. Saksikan part berikutnya bersama Bung Olvan. Terima kasih.